Asesmen nasional berbasis komputer adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dengan menggunakan instrumen asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK dapat dilaksanakan dalam dua moda, yaitu online dan semi-online. Berikut penjelasan dan perbedaannya. Pada mode online, komputer klien harus memiliki akses internet yang stabil. Bandwidth yang disarankan minimal 12 Mbps per 15 komputer klien. Selain itu, mode ini juga membutuhkan sebuah komputer proktor yang berguna untuk membuka token. Pada ANBK mode online, masing-masing lokasi tes terdapat aplikasi exam browser proktor dan klien, di mana keduanya langsung terhubung dengan server pusat Pusmenjar. Perlu diingat, aplikasi exam browser proktor tidak perlu melakukan sinkronisasi data sebelum pelaksanaan tes, dikarenakan semua data langsung diakses melalui server pusat. Berbeda dengan mode online. Pada mode semi-online, komputer klien tidak memiliki akses internet secara langsung, melainkan terhubung dengan komputer proktor yang memiliki akses internet. Bandwidth yang diperlukan minimal 1 Mbps. Pada mode semi-online, masing-masing lokasi terdapat aplikasi exam browser admin dan exam browser client. Aplikasi exam browser admin akan menjalankan mesin virtual atau VHD yang terhubung ke server pusat. Aplikasi exam browser client terhubung dengan komputer proktor melalui jaringan LAN. Pada mode semi-online, proktor wajib melakukan sinkronisasi data dari server pusat ke komputer proktor. Berikut perbedaan metode ANBK daring dan semi-daring. Dalam video ini, kita akan membahas tentang exam browser pada aplikasi ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Exam browser klien berfungsi menampilkan layar atau halaman tes secara penuh tanpa navigasi, dan mencegah peserta tes untuk berpindah ke aplikasi lain. Selain itu, exam browser berguna untuk memastikan klien yang sedang melakukan ujian adalah benar pengguna aplikasi resmi Pusmenjar, sehingga dapat meminimalisir akses ke laman ujian dari pihak yang tidak berkepentingan. Sebelum menjalankan exam browser, pastikan spesifikasi perangkat Anda telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Pusmenjar. Berikut langkah-langkah menjalankan exam browser. 1. Ekstrak exam browser client yang terdiri dari 14 file. Ukuran total file exam browser client sekitar 60 MB. 2. Jalankan exambrowser.exe dengan cara mengklik 2 kali atau klik kanan kemudian run administrator. 3. Selanjutnya klik tombol run yang ada pada bagian bawah exam browser. Pastikan bahwa exam browser yang digunakan merupakan versi yang terbaru. Pada ANBK, siswa akan melewati beberapa tahapan dalam mengerjakan soal. Apa saja tahapan tersebut? Laman login. Pada laman ini, peserta wajib memasukkan username dan password yang didapat dari laman anbk.kemdikbud.go.id. Pastikan username dan password sudah sesuai. Setelah login, pastikan peserta membaca petunjuk pengerjaan soal secara seksama yang ada di kolom sebelah kiri. Setelah itu, peserta diminta untuk memasukkan nama, tanggal lahir, dan token pada kolom konfirmasi data peserta. Untuk ANBK dengan sistem online,
token akan muncul pada pojok kiri atas. Sedangkan pada sistem semi daring, token tidak akan muncul. Kode token didapatkan melalui proktor. Selanjutnya, peserta tes menekan tombol submit untuk menuju halaman konfirmasi tes. Pada halaman ini terdapat informasi nama tes, status tes, waktu tes, alokasi waktu tes yang akan dikerjakan. Klik tombol mulai untuk mengerjakan tes. Dalam halaman tes, terdapat beberapa tombol navigasi yang memiliki fungsi berbeda-beda. 1. Username. Pada bagian pojok kanan atas terdapat informasi username peserta yang sedang mengerjakan soal. 2. Nomor soal. Menjelaskan posisi soal yang sedang ditampilkan. 3. Pengaturan ukuran tulisan. Bagian ini digunakan untuk mengubah ukuran tulisan soal, di mana diberikan 3 pilihan, yaitu kecil, sedang, dan besar. 4. Sisa waktu pengerjaan adalah menunjukkan sisa waktu yang dimiliki oleh peserta tes dalam satuan jam dan menit. 5. Daftar soal. Menunjukkan daftar nomor soal. 6. Tampilan soal. Bagian ini digunakan untuk menampilkan soal yang terdiri dari wacana atau stimulus, pertanyaan, serta pilihan atau isian jawaban. 7. Tombol sebelumnya. Merupakan tombol untuk melihat soal sebelumnya. 8. Tombol ragu-ragu. Tombol ini digunakan untuk menandai suatu jawaban pada nomor soal yang dianggap ragu-ragu. 9. Tombol berikutnya. Merupakan tombol untuk melihat soal berikutnya. Pada soal nomor dan stage terakhir tombol akan berubah menjadi tombol selesai. Pada setiap tes literasi dan numerasi ANBK, peserta akan melalui 3 tingkatan, di mana pada tingkatan pertama akan diberikan soal yang tingkat sedang. Kemudian pada tingkatan berikutnya, aplikasi akan menentukan jenis tingkatan sesuai dengan kemampuan peserta tes pada tingkatan sebelumnya. Jika dalam menjawab soal lebih besar sama dengan 50% yang benar, maka pada stage berikutnya akan diberikan soal ke tingkat yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika jawaban benar kurang dari 50%, maka akan diberikan soal ke tingkat yang lebih rendah. Pada stage pertama ini, peserta akan diberikan sebanyak 10 sampai 12 soal, tergantung pada jenjang pendidikan peserta tes. Setiap akan berpindah stage, akan muncul pop-up konfirmasi pindah stage. Jika peserta sudah masuk ke stage kedua, maka peserta tes tidak bisa lagi melihat soal pada stage pertama. Peserta hanya bisa mengerjakan soal pada stage kedua tersebut. Nomor soal pada stage ini adalah lanjutan nomor soal dari stage pertama. Bila peserta ANBK membuka daftar soal, akan terlihat 3 jenis warna yang memiliki arti berbeda-beda, yaitu putih, berarti peserta belum menjawab soal tersebut. Biru, menandakan posisi peserta berada pada nomor soal tersebut. Hitam, menandakan siswa sudah mengisi jawaban tersebut. Kuning, menandakan bahwa peserta mencentang tombol ragu-ragu. Jika peserta sudah masuk ke stage ketiga, maka peserta tes tidak dapat melihat soal pada stage pertama dan kedua. Peserta hanya bisa mengerjakan soal pada stage ketiga. Nomor soal pada stage ini adalah lanjutan dari nomor soal di stage pertama dan kedua. Pada stage ini, di nomor terakhir terdapat tombol selesai. Jika peserta menekan tombol selesai, maka akan muncul notifikasi untuk mengakhiri tes sebanyak 3 kali. Apabila terdapat yang masih ditandai ragu-ragu, maka akan muncul konfirmasi jawaban ragu-ragu. Peserta harus menghilangkan centang pada jawaban ragu-ragu sebelum menyelesaikan tes. Setelah menyelesaikan tes literasi dan numerasi, peserta ANBK akan diminta untuk mengerjakan subtes yang pertama. Pada halaman ini ditampilkan keterangan subtes berikutnya. Pada tombol mulai, akan ditampilkan waktu tunggu selama 60 detik untuk dapat melanjutkan tes berikutnya. Ditandai dengan perubahan warna tombol mulai menjadi biru. Pada subtes kedua, peserta mengerjakan soal angket menggunakan mekanisme CBT. Dalam proses ini tidak ada penilaian salah atau benar. Setelah peserta menyelesaikan seluruh stage, akan muncul konfirmasi sebanyak 3 kali untuk menyelesaikan tes.
Setelah peserta menyelesaikan tes, maka akan ditampilkan konfirmasi untuk kembali ke halaman login. Dalam pelaksanaan ANBK 2021, ada beberapa jenis soal yang harus diselesaikan oleh peserta ujian. Apa dan bagaimana cara mengerjakannya? Mari kita saksikan tayangan berikut. Jenis soal pilihan ganda. Untuk jenis soal ini, peserta hanya bisa memilih salah satu dari beberapa pilihan yang tersedia. Jenis soal pilihan ganda kompleks pilihan jawaban benar atau salah. Pada jenis soal ini, pada satu soal terdapat beberapa pernyataan di mana peserta memilih pernyataan sesuai atau tidak dengan stimulus yang diberikan. Jenis soal pilihan ganda kompleks lebih dari satu jawaban benar. Pada jenis soal ini, peserta akan memilih lebih dari satu jawaban yang dianggap benar. Jenis soal uraian. Pada jenis soal ini, peserta menjawab soal hanya boleh memasukkan huruf, angka, karakter, space, dan enter saja. Jenis soal isian singkat. Pada jenis soal ini, peserta hanya boleh menjawab soal dengan memasukkan karakter angka saja. Jenis soal menjodohkan. Peserta diminta untuk menghubungkan kotak yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan, dengan cara mengklik kotak sebelah kiri, kemudian memilih pasangannya di sebelah kanan. Sebuah garis akan terbentuk yang menghubungkan kedua kotak tersebut.